فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر. Bahas. Yang pertama adalah Bang Roma. Ini kan dia sudah diustadkan ya, dikiaikan dari seorang penyanyi dangdut yang goyang pinggul, kemudian ada mulai berbicara tentang agama dan dijadikan kiai dan dijadikan ustadz. Nah ini saya ingatkan bahwa inilah orang yang suka menyerang dakwah salafiyah. Makhraj hurufnya itu berantakan, berhamburan, jatuh satu persatu bagaikan daun yang berguguran. Antum belajar dulu terkait dengan tajwid, makhrajul huruf, kemudian menyerang dakwah salafiyah. Itu keren. Tapi kalau seperti begini, anak TK saja di salaf itu tertawakan antum. Sejak kapan huruf H itu dia ditelan bacanya atau berkalkala? Ya, kalau baca bedakan harus bisa membedakan itu, Roma. Bedakan antara huruf H, H dan Kh. Itu harus bedakan. Ada yang dipangkal, ada yang ditenggorokan. Ya, harus ditahu mana letaknya. Jangan ditelan. Hayat dunya. Apa dibaca? Yang tidak usah ditelan. Tidak ada huruf yang tertelan ketika makhrajul huruf, ketika kita melafazkan huruf hijaiyah. Dan hijaiyah huruf Al-Quran atau hijaiyah itu adalah dari alif sampai ya. Itu bukan bagaikan tangga nada do, re, mi, fa, si, la, si, do, dosis tinggi bikin mati ose, bukan seperti itu. Tetapi ada aturan-aturannya, ya. Ini yang menyerang dakwah salafiyah, dakwah Wahabi katanya suka mengambil masjidnya NU. Bang Roma, sini, beta bilang ose sini, beta bisik ose. Imam adalah seorang kedudukan yang terhormat, tidak sembarang orang yang boleh jadi imam. Makanya Nabi SAW berkata, ya ummukum akra'ukum li kitabillah. Yang mengimami kalian adalah orang yang paling qari, yang paling pintar tentang Al-Quranul Karim. Maka sebenarnya mengatakan dalam masalah imam tidak ada masalah tawadhu ya. Kalau ada orang yang lebih ahli, maka kita suruh yang jadi imam. Ya. Jangan sampai ada orang tidak pantas jadi imam, nekat jadi imam ya. Nekat jadi imam, ini tidak boleh. Karena memang sebagian orang ingin jadi imam ya. Kita katakan tidak, imam itu kedudukan yang terhormat. Dan Nabi mengatakan ya ummukum akra'ukum li kitabillah. Yang jadi imam harus yang paling paham tentang Al-Qur'anul Karim ya. Ya, adapun orang yang tidak pantas jadi imam, Al-Fatihahnya ngawur, maka ini sebenarnya tidak layak jadi imam sebenarnya. Tapi kenyataannya para hadirin dan hadirat, banyak di tanah air kita orang-orang yang memang belum fasih baca Al-Qur'an. Dia yang paling fasih di antara orang-orang yang lain. Ya sudah dia jadi imam, mudah-mudahan Allah maafkan ya. Karena kalau kita mau ngecek ya banyak imam-imam yang memang Al-Fatihahnya juga belum belum fasih ya. Tetapi kenyataan itu yang terbaik yang ada. Itu yang terbaik ya, yang ada ya. Sering saya sholat di belakang orang ya. Kalau kita sudah biasa di Arab Saudi dengar imam bacanya ngaco ya kita gelisah di belakang. Gelisah di belakang. Apalagi dia salah huruf ya. Seperti saya cerita ada orang baca wa ammas sa'ila fala tanhar. Dibaca pakai h kecil. Wa ammas sa'ila harusnya wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang minta-minta jangan kau bentak. Tapi dia pakai saking fasihnya dia baca pakai h. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang minta-minta jangan kau sembelih. Artinya jangan kau sembelih. Pukul aja enggak apa-apa. Tapi penting jangan disembelih ya. Ya kita di belakang dengar ini kan mau ketawa ya, tapi ya gimana ya. Itu dalam harusnya sholatnya batal kalau sengaja, tapi dia enggak sengaja, dia enggak tahu mau diapain ya. Maka saya katakan Allah memberi uzur ya, kebanyakan orang tidak begitu fasih, dia tidak dapat guru, ya mudah-mudahan itu yang bisa dia lakukan. Maka mudah-mudahan tidak mengapa. Kalau Anda ragu imamnya baca Al-Fatihah kurang fasih, Anda baca sendiri. Anda baca sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di War Islam Channel.